Setiap pertambahan usia seorang anak selalu menjadi momentum spesial sekaligus menebarkan bagi sang ibu. Pedangdut Iis Dahlia berada di spektrum ini. Ketika sang putra kesayangan Devano dan Salsa mulai beranjak dewasa dan punya kesibukan masing-masing, Iis mungkin jadi ibu paling bahagia. Tapi di sudut lubuk hatinya tersimpan secuil kesepian yang tak terkira. Saking sepinya, Iis sampai pergi mencari hiburan sendiri dengan menonton konser di Malaysia. Malam sih makan di rumah, dia kangen sama makanan mamanya. Dia hari ini schedule-nya lagi nganterin Baila ke mana-mana. Tapi jadi sendirian terus di rumah sendiri. ya? Ini si Salsa lagi di Bangkok karena futsal, federasi futsalnya latihannya di sana. Tapi bukan di Bangkoknya, kayak agak di BSD-nya. Iya, iya, tapi di Thailand. Iya, di Thailand. Si Devano ya gitulah, kemarin meeting-meeting apa. Sekarang tuh lagi nggak syuting, tapi lagi meeting-meeting untuk film berikut-berikutnya. Si Papa terbang. Papa terbang. Makanya gue mau pergi aja. Kayak kemarin, oh Papa terbang, ini gue sendiri. Pak, gue mau nonton Krisdayanti ya ke Malaysia. Gitu. Sebagai ibu, Iis Dahlia tentu bahagia melihat kedua buah hatinya sukses. Terutama si bungsu Devano yang kini sukses menekuni karir sebagai aktor dan penyanyi. Apalagi sejak pacaran dengan Baila Fauri, Devano makin sibuk. Waktu bersama Iis pun kian sedikit. Namun sekali Devano pulang ke rumah, Iis langsung melonjak kegirangan, merasakan bahagia yang tak terkira. Kayak semalam gitu Devano datang, mau makan apa dek gitu. Mau makan pecel lele buatan mama gitu. Aduh. Udah bikinin pecel lele terus aku bikin masakan apa, bapaknya tuh sambil sisa sambil gini. Kalau ada Devano lengkap ya. Kalau ada papa suruh ambil sendiri, kadang-kadang kan suka gitu ya. Aku bilang soalnya kan Devano kan jarang-jarang datang, jadi kalau sekalinya datang tuh kayak yang aku tuh kalau ada Devano tuh kayak lu mau pilih nih, ini emas, ini Devano. Gue akan pilih Devano karena momen aku sama dia tuh kayak jarang banget gitu. Kesedihan Iis Dahlia sebagai ibu bisa dimaklumi. Semua ibu pun pasti akan merasakan hal yang sama ketika ditinggal sang buah hati. Namun bagi Iis, kesedihan itu terasa lebih cepat datang ketika Devano memutuskan tinggal terpisah untuk hidup mandiri di rumahnya. Barangkali ini juga yang membuat Iis nyaris menitikkan air mata kala memandang kembali foto masa kecil Devano dan Salsa. Ini tuh lagi nganterin Devano main bola di Hong Kong ini. Oh, Devano tahu pemain bola dulu ya? Pemain bola, makanya hitam banget tuh dia. Yang pun hitam-hitamnya Devano lah. Terus tuh. Ya Allah Devano, ini Salsa? Salsa. Kayak bukan ya? Ya kayak bukan salah. Ya Allah Devano, dia memang cakep dari kecil ya teh. Cakep banget sumpah. Belum ngebentuk ya, ini yang ini buat ngebentuk. Nih, ini sekarang tuh. Ya ampun, si perfeksionis itu. Iya, tuh. Masa-masa anak-anak udah mulai dewasa gitu ya, yang di rumah banyak orang selalunya. Tapi kan kalau anak sendiri beda ya. Kadang kalau di WA nggak jawab aja tuh kayak yang, kenapa sih WA gue nggak jawab gitu ya. Terus di telepon, kalau di telepon Devano tuh pasti ngangkat. Tapi kalau di WA baca WA susah banget. Terus kayak kemarin kan lagi pergi juga gitu loh. Terus ini anak lagi ngapain ya, terus di Amerika kan lagi banyak demo-demo kan. Ibunya khawatir aja gitu, karena kayak ada wartawan aja kena event itu cuman peluru karet tapi tetap aja peluru gitu kan. Ternyata itu yang orang tua rasain ya, ketika anaknya sudah gede. Udah punya kehidupan jadi aku selalu bilang gini, mau punya anak berapapun ternyata one day kita akan berdua sama suami, jadi baik-baiklah sama suami. Wajar bila Iis sesedih itu. Bayang-bayang kesedihan itu pun terus menggelayuti hatinya. Iis seolah belum siap melihat Devano berumah tangga, sampai melarang Devano menikah lebih dahulu dari Salsa kakaknya. Devano dulu atau kakak dulu yang menikah? Kakak dulu lah. Kakak udah 27 A. Kakak udah 27? Kayak masih bocah aja dia. Ya kan, dia mah gitu. Makanya kata gue, ya Allah si kakak ini. Devano berapa tahun? 23. Baila? Baila hampir sama Devano. Oke. Suatu saat tiba-tiba Devano yang minta nikah duluan. Nah, janganlah.
kasihan kakak anak perempuan. Kalau bisa sih Kak. Jangan dilangkah. Kalau bisa sih jangan. Tapi emang kalau Devano sama Baila masih nanti pasti. Kalau ditanya ya kata papanya gini, apa kalau enggak, kalau kakak kan kayak masih belum, kalau kakak tuh kayak masih belum apa ya, Memikirkan pasangannya tuh itu. udah ada pasangannya, tapi kita tuh kayak masih belum ngerasa kayaknya masih coba dulu deh gitu ya. Kalau Devano kan kayak sama Baila tuh udah lama, terus kayak pamannya kitanya juga udah ya udahlah cocok gitu. Terus apa Jadi namanya? kurang merestui yang sama ini? Bukan kurang merestui. Jadi kayak saling mengerti dulu deh. Kendati demikian, Iis tak ingin melawan kehendak anak-anaknya. Ia juga tak ingin membatasi kebebasan anak-anaknya. Cukup satu yang diinginkan Iis, yakni melihat anak-anaknya sukses. Lantas inilah pesan Iis Dahlia, pesan seorang ibu untuk anak-anaknya yang beranjak dewasa. Mama tahulah sebagai orang tua, Mama akan bukan kehilangan sih. Waktu kalian mungkin nggak banyak buat Mama karena kalian punya kegiatan sendiri. Mungkin one day akan punya keluarga sendiri, tapi Mama cuma pengen kalian bahagia, kalian mandiri. Jangan, Mama yakin sih kalian gak lupa sama Mama Papa, tapi jangan lupa untuk tanya kabar Mama Papa. Jangan lupa nengokin. Nah. Oh, pasti kita paham sekali ya akan perasaannya Iis Dahlia ketika anak-anak sudah beranjak dewasa, memiliki kehidupan sendiri-sendiri, akhirnya mulai ya terasa sepi rumah, kebiasaan yang seperti dahulu dilakukan mulai lama-lama hilang. Jadi memang paham ya kenapa Iis tadi juga sangat sedih nih mengungkapkan hatinya. Betul, apalagi ketika bilang bahwa keinginannya cuma satu, melihat anak-anak bahagia. Ini kan ibu lagi nonton ya, ibu maafin aku ya, jarang pulang.